Halo sahabat Koko Kuliner semuanya, balik lagi sama gua William. Guys, puji Tuhan banget hari ini kita dapat catering donasi lagi. Catering donasi kali ini super spesial banget dari Bapak Christian dan Ibu Devina nih yang sedang dalam pergumulan untuk memiliki anak. Jadi Bapak Christian dan Ibu Devina lagi dalam program bayi tabung. Gua mengajak teman-teman semua subscriber dan sahabat Koko Kuliner untuk berdoa untuk Bapak Christian dan Ibu Devina agar program bayi tabungnya dapat berhasil dan diberikan keturunan yang baik dan luar biasa, diberkati Tuhan. Oke, hari ini kita bakal ngirim donasi ke panti asuhan Holy Angel ya. Seperti biasa, panti asuhan favorit gua, anak-anaknya baik-baik dan hebat-hebat. Kita akan ngirim buat makan sore dan sekarang udah jam 12, kita akan melakukan preparation. Tapi sebelum preparation, gua bakal ngasih tahu teman-teman semua menu-menu yang akan kita pergunakan hari ini ya untuk catering hari ini. Oke, yang pertama kita ada nasi putih, yang kedua kita pakai coleslaw, yang ketiga kita punya short plate beef, kita masak dengan saus mentega, dan yang terakhir kita bikin chicken karage with spicy mayo. Untuk harga per boxnya 35.000. Cuman 4 menu kok mahal banget ya. Emang mahal karena kita menggunakan kemasan yang premium lagi-lagi. Selain itu juga kita menggunakan bahan-bahan dan ingredients yang juga premium. Di sini kita pakai nasi putih, coleslaw. Coleslawnya itu kita pakai kol aja yang diiris-iris, terus nanti kita kasih sweet mayo. Selanjutnya short plate beef dengan saus mentega. Untuk satu porsinya nanti kita pakai 80-90 gram short plate beefnya ya. Jadi teman-teman yang biasa dan tahu harga bahan makanan, untuk mentahnya si short plate beef ini per porsi aja kita udah mengeluarkan kos Rp10.000. Mentahnya ya, mentahnya si short plate beef ini aja. Terus kita punya chicken karage with spicy mayo. Menunya seperti itu ya, udah gua ulas 2 kali. Semoga teman-teman bisa mengerti menu-menu hari ini yang luar biasa mantap. Kita akan segera dan langsung melakukan preparation. Habis itu baru kita lanjut buat masak semua menu hari ini. Oke teman-teman, kita udah melakukan preparation. Teman-teman udah lihat video kece preparation kita kan. Nah, di sini udah ada coleslaw ya. Nah, ini seperti ini kolnya. Jadi udah diiris tipis-tipis nih sama Mas Seu tadi. Habis itu kita rendam dengan air es. Harus air es dan harus dingin banget airnya ya. Kenapa? Biar si kolnya ini masih tetap garing banget. Dan ini dipegang aja keset-keset ya. Ketahuan bahwa ini bener-bener garing banget si kolnya. Oke. Pastiin pakai kol yang nggak terlalu tua dan nggak terlalu muda juga, biar dapetin hasil yang crispy dan mantap seperti coleslawnya Hok Ben ya. Selanjutnya nanti untuk coleslawnya kita kasih sweet mayo di atasnya. Mudah sekali bikinnya ya, teman-teman yang udah biasa nonton pasti tahu lah. Cuman mayones dengan SKM aja atau kental manis, terus kita kasih sedikit lemon ya. Selanjutnya short plate beef. Nah, ini tadi daging sapinya udah kita potong-potong juga. Jadi short plate beef itu kan panjang ya, kurang lebih mungkin 15 cm. Kita bagi 3 atau kita bagi 4. Kenapa seperti itu?
karena kita masaknya banyak, teman-teman, nggak bisa kita bikin kayak di restoran all you can eat gede-gede gitu kita masak, nanti hasilnya nggak enak. Jadi lebih baik udah kita potongin. Yang pertama masaknya lebih mudah, yang kedua lebih cepat matang. Oke, terus ada saus menteganya dan ada bombaynya sebanyak 1 kilo. Ini untuk si shortbread beefnya aja. Untuk chicken karage with spicy mayo, mayonya kemarin udah dibungkusin tuh sama Mas Eu. Ya, satu porsinya kita kasih 25 gram spicy mayo. Ini untuk paha filetnya udah dibumbuin, bumbunya juga sederhana sekali. Ada mix seasoning, kecap ikan, minyak wijen. Oke, ini udah siap dipakai. Ini tinggal ditepungin terus digoreng. Dan ini adalah bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat shortbread beefnya. Nah, ini udah nggak ada hal-hal yang perlu kita lakuin lagi terlalu banyak. Oke, sekarang gue mau pakai sarung tangan dulu. Nih biar tugasnya si Mas Au aja. Yuk. Nah, ayamnya biar dikerjain Mas Au langsung ya, biar tetap segar. Karena kemarin ini udah kita bumbuin di 1 hari kemarin, terus kita frozen. Jadi hari ini tinggal kita keluarin terus ditepungin sama si Mas Au. Nah, ini coleslawnya nanti, dan ini shortbread beefnya akan kita tuang nih saus menteganya ke dalam sini. Jadi nggak kita masak ya teman-teman ya, maksudnya nggak kita tumis bombay terus kita masukin dagingnya, kita tumis-tumis baru kita masukin saus menteganya. Tapi ini si saus menteganya akan kita tuang ke dalam si shortbread beefnya. Oke, langsung gua tuang aja ini saus menteganya ke dalam daging sapi kita. Set, mantap sekali. Jangan lupa untuk dibersihin sampai habis sausnya. Nah, oke. Setelah itu si daging sapinya tinggal kita aduk-aduk dengan saus menteganya nih, teman-teman. Iya. Oke, ini kita aduk-aduk terus sampai si saus menteganya tercampur dengan baik ke seluruh bagian daging sapinya, teman-teman. Selain biar kecampur rata, ini juga biar nanti kita masaknya juga jauh lebih mudah ya, teman-teman ya. Kalau bisa dipastiin bahwa setiap lembar dagingnya itu kebalur dengan baik oleh si saus menteganya. Oke teman-teman, gua rasa ini sudah cukup ya. Teman-teman bisa lihat ini daging sapinya sudah terbalur dengan saus mentega yang sudah kita buat, dan ini tinggal kita masak di depan aja teman-teman. Oke, ini udah beres semua. Sekarang gua bakal lanjut ke depan buat masak si daging sapinya ini, dan ayamnya sedang kita proses dalam proses penggorengan. Oke teman-teman, kita udah selesai melakukan semua preparation kita, dan dagingnya juga udah kita bumbuin. Sekarang kita bakal lanjut buat masak si daging sapinya. Nah, di sebelah sini di kompor yang tidak terlihat, Hidayat lagi goreng-goreng si ayamnya ya, chicken karage-nya. Dan gue langsung aja ngasih kalian teknik untuk membuat si shortbread beef dengan saus mentega ini. Mudah sekali ya, jadi wajannya kita panasin dulu dengan minyak. Ya, kita nggak perlu pakai minyak ya untuk memasak si daging sapi ini. Pastiin si wajannya juga udah panas banget. Kita mau temperatur wajannya bener-bener panas banget teman-teman. Oke, kenapa kita nggak pakai minyak? Karena si daging sapinya mostly dia udah mengandung fat sekitar 20-30% ya. Jadi nanti bakal keluar minyak sendiri dari si daging sapinya. Ini dia shortbread beefnya yang udah kita marinasi. Langsung kita masukin. Iya, ya kayak gini. Jadi sama aja tekniknya sebenarnya kayak manggang ya teman-teman ya. Nah, ini kita biarin aja kayak gini. Nanti dia lemaknya bakal keluar sendiri. Jadi teman-teman nggak perlu pakai minyak. Nanti dalam posisi setengah matang atau 3/4 matang ya, kita boleh baru masukin bombaynya sama daun bawang. Oke, ini kita masak terus. Ya, ini fungsinya tadi kita bagi 3 bagi 4 tuh biar kepisah-pisah kayak gini teman-teman. Kalau misalkan kita pakainya utuh memang lebih enak untuk dimakan, tapi untuk proses pematangannya jauh lebih lama ya.
Nah, oke, seperti yang gue bilang tadi teman-teman, kita nggak pakai minyak, nggak pakai lemak apapun untuk memasak si shortbread beef ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini dengan sendirinya dia keluar lemak atau keluar minyak. Ya, ini adalah minyak dari si daging sapinya ini nih itu. Karena si daging sapinya ini dia memiliki kandungan fat yang tinggi ya. Tuh, teman-teman bisa lihat tuh. Nah, ini tuh lemaknya dari shortbread beefnya. Jadi memang daripada dasarnya kandungan lemak di shortbread beef ini udah banyak banget ya. Oke, ini posisi sudah setengah matang ya. Teman-teman bisa lihat dari warnanya, ada yang merah, ada juga yang udah mau matang gitu ya. Oke, sekarang di saat seperti ini baru kita masukin aja si bombaynya. Bombaynya sebanyak 1 kilo kita masukin. Nah, jadi nanti dia akan termasak sendiri bersama dengan lemak-lemak si sapinya ya teman-teman ya. Daun bawang juga kita masukin kurang lebih 100 gram. Dan yang terakhir, oke, kita juga pakai bawang putih, tapi ini bawang putihnya habis, kita lagi minta dulu. Oke, teman-teman bisa lihat ya, warnanya cantik sekali ya. Nah, jadi dengan teknik masak seperti ini, asal cepat untuk dimakan, si bombaynya masih akan tetap garing teman-teman. Oke, ini sudah mau matang mungkin sebentar lagi ya, warnanya teman-teman bisa lihat udah mulai berubah. Kita masukin bawang putih sekitar 3 sendok makan. Oke. Selanjutnya mixi sening sedikit aja, karena pada dasarnya saus mentega kita juga udah punya rasa yang kuat ya. Terus kita kasih gula dan sedikit MSG. Oke. Gua nggak pakai banyak-banyak mecin karena si dagingnya sendiri udah gurih banget. Oke, ini udah wangi banget. Nah, sekarang gue masukin minyak wijen. Buat nambahin aromatik aja. Oke, cukup. Oke, ya teman-teman bisa lihat nih tekstur dagingnya mantap banget ya. Ini sudah sesuai dengan ekspektasi dan harapan. Tuh, jadi teman-teman bisa lihat ya, dengan dagingnya kita potong-potong. Jadi si dagingnya tuh nggak susah nanti kita bagi teman-teman. Tuh. Nah kan kepisah-pisah. Tuh mantep. Ya, ini kita masak juga sebentar aja, jangan terlalu lama ya, untuk menjaga teksturnya masih tetap enak, empuk, juicy ya. Mungkin dengan kompor yang bertekanan tinggi atau api besar, ini kita masak kurang lebih 10-15 menit udah cukup banget. Oke teman-teman, ini udah kita masak ya shortbread beefnya kurang lebih 10 menit dan nah teman-teman bisa lihat hasilnya ya. Cukup 10 menit aja, 5 kilo shortbread beef udah mateng dan udah siap disantap. Oke, ini mantep banget dan langsung aja lah kita cobain ya tanpa menunggu lama. Yuk. Ini udah cukup banget, dagingnya masih empuk, nggak overcook ya, nggak alot, rasanya manis, gurih, dan rasa menteganya juga berasa banget. Dan bombaynya juga masih garing banget. Oke, teknik masaknya semudah ini aja teman-teman ya. Nah, begini aja teman-teman, shortbread beef kita atau daging sapi kita udah jadi ya. Ini daging sapi yang super duper premium, enak banget, dan gue yakin anak-anak pantinya pasti seneng banget bakal kita kirimin daging sapi ini. Dan di sini si Dayat masih ngegoreng si chicken karage-nya teman-teman. Nah, ini chicken karage-nya lagi digoreng tuh ya. Nah, kita pakai potongan yang lebih kecil dari biasanya. Nih, hasil matangnya kayak gini nih. Tuh, jadi potongan chicken karage-nya kecil-kecil dan kita cobain. Garing dan gurih, mantap sekali. Oke, udah selesai. Semua masakan kita hari ini, konten kita juga udah selesai. Ini tinggal kita plating, habis itu kita lanjut buat, belum ke panti. Gue bakal ngasih lihat teman-teman dulu nih. Nanti hasil setup menunya, baru kita lanjut buat jalan ke panti.
Oke teman-teman semuanya, kita udah selesai. Menu kita hari ini bener-bener super premium banget ya. Gua ambil satu buat kasih lihat ke teman-teman semuanya. Beuh, keren banget menunya, asli super premium. Ada nasi, ada coleslaw dengan sweet mayo, terus ini ada timunnya dua lembar. Terus ini ada salt beef dengan saus mentega, dan yang terakhir ini ada chicken karage. Terus kita kasih spicy mayo. Ini cuman kurangnya satu, gua akuin. Coleslaw-nya kita kurang wortel. Kenapa gue nggak pakai wortel? Kalau pakai wortel nggak diasemin itu rasanya kurang. Jadi lebih baik nggak usah pakai sekalian ya. Tapi emang kalau untuk warna lebih baik dipakein dipakein wortel teman-teman. Oke, ini gua jual dengan harga 35.000 per box di kedai gua. Kalau kalian masuk ke restoran mungkin ini bisa 40 sampai 50.000 rupiah dengan set menu seperti ini teman-teman. Ini asli enak, costnya juga lumayan tinggi. Intinya buat teman-teman yang ingin membuka usaha kuliner, kalau menurut gua kalau emang mau jalan banget jualan makanan premium kayak gini, jualan dengan kualitas setinggi-tingginya dengan harga semurah-murahnya. Ya mudah-mudahan teknik gua itu sih bisa berjalan ya, karena itu udah gua terapin dalam kehidupan gua selama membuka usaha di bidang kuliner. Oke teman-teman, kita udah hampir selesai semua, dan di catering kali ini lampunya masih mati lagi teman-teman. Ya nggak apa-apa, kita panas-panasan dulu, keringetan dulu. Oke teman-teman, gitu aja. Sekarang gua mau rapi-rapi, kita langsung jalan ke panti. Sampai jumpa lagi nanti saat kita udah sampai di panti asuhan Holy Angel. Oke teman-teman semua, kita udah sampai di panti asuhan Holy Angel, dan beras kita cari dulu ya susternya. Permisi, Suster Rosa ada? Iya, baik. Nah, kita masih nunggu Suster Rosa. Sambil nunggu, kita buka bagasi dulu yuk. Nah, teman-teman, gue lupa bilang kalau total dana donasi kita sebesar 2.500.000. Untuk makanannya aja habis 2.100.000, jadi masih ada sisa dana 400.000. Sebenarnya gue mau beliin cake atau coklat buat anak-anak, tapi waktu gue ternyata nggak kekejar. Jadinya hari ini kita beliin es krim buat anak-anak semuanya, 1 dus, 60 piece, dan masih ada snack-snack lainnya ya untuk mereka semua. Yuk, kita mau turunin dulu makanannya ya. Halo sayang. Mami lagi berdoa. Oh ya udah, ini makanannya mau taruh mana? Yang di meja aja kok. Mana yang lain? Doa semua. Oh doa semua. Ya, Corona. Doa apa? Doa kerahiman ilahi jam 3. Ya. Ya oke deh. Oke, jadi ternyata mereka lagi pada doa teman-teman. Jadi kita turunin aja makanan-makanan yang udah didonasikan. Aku bantu kok. Ini sayang, ada ini es krim ya buat kalian sama adik-adik. Langsung aku taruh freezer ya? Bener. Oke. Ringan. Ringan banget. Tinggal terakhir satu plastik lagi kita turunin makanannya. Jadi habis semua sudah. Ya sudah semuanya ya makanannya, nanti disalamin sama suster ya. Siap. Terima kasih Ya, banyak ya, dah. Kok. Tante, Makasih ya, Kak. sampai ketemu lagi ya. Sampai ketemu nanti. Ya, masih ya. Dah. Yuk, kita udah selesai semua, kita pulang. Tante, mari. Ayo, Bung. Mari. Oke, teman-teman semuanya. Kita udah selesai nurunin semua makanan dan es krim beserta snacknya kepada adik-adik semua di panti asuhan Holy Angel. Intinya semuanya udah turun sesuai dengan permintaan Bapak Christian dan istri ya. Pokoknya intinya gue bersyukur banget atas kepercayaannya untuk para donatur, terutama Bapak Christian dan istri kali ini. Gue juga turut berdoa untuk Bapak dan istri ya. Semoga program bayi tabungnya dapat berhasil, diberkati Tuhan, semuanya diberikan kelancaran sampai nanti dede babynya lahir. Oke semuanya, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video kali ini. Jangan lupa juga buat teman-teman semuanya yang punya daftar panti di daerah Bekasi dan sekitarnya, atau yang menurut teman-teman layak dan patut untuk kita bantu, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Nah gitu aja ya, terima kasih semuanya, sampai jumpa lagi di video berikutnya, bye bye.